Mau belajar dulu firman Tuhan, yaitu prinsip untuk memiliki hidup yang lebih baik. Kalau kita belajar ini bukan berarti hidup Bapak Ibu dan Saudara tidak baik-baik. Tapi artinya kalau hidup Bapak Ibu sedang baik-baik sekarang supaya lebih baik lagi. Karena di dalam Tuhan itu begitu yang dikatakan Tuhan. Lebih dan lebih. Dan unggul itu berbicara lebih baik dari yang kita hidupi sekarang. Dan Bapak Ibu, satu hal yang sangat saya percayai kuat di dalam hati saya, bahwa Tuhan ketika Dia mengorbankan Yesus di kayu salib untuk menebus kita dari semua dosa, kesalahan, pelanggaran kita, menyelamatkan kita dari hukuman kekal dari maut, saya sangat yakin bahwa kematian Yesus itu tidak sekedar menyelamatkan kita dari kebinasaan, memperoleh hidup yang kekal. Saya yakin bukan itu, bukan hanya itu. Itu hanya salah satu bagian dari itu. Tapi saya sangat meyakini, saudara, ketika Bapa di sorga mengorbankan anaknya, menebus kita dari semua dosa, kesalahan, pelanggaran kita, sehingga kita diselamatkan, kita diterima menjadi anak, plus supaya hidup kita lebih baik di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang mau hidupnya lebih baik dalam Tuhan katakan amin. Dari mana saya berani mengatakan itu? Dari pernyataan Tuhan di dalam firman-Nya beberapa kali. Tapi salah satu yang sangat tegas lugas. Tuhan berkata kepada bangsa Israel ketika mereka dibuang. Dia berkata begini, aku tahu rancangan apa yang ada di dalam hatiku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan kedamaian, masa depan penuh harapan. Amin. Itu pernyataan Tuhan kepada umatnya. Waktu itu kepada bangsa Israel yang sedang mengalami problem hidup, tekanan, mereka sedang dibuang di bawah pemerintahan Babilonia. Tapi sekarang kepada kita yang percaya kepada Yesus, saya percaya janji itu masih relevan sampai sekarang. Bahwa Tuhan menjanjikan kepada kita, Tuhan merencanakan kepada kita, bukan hanya untuk diselamatkan dari hukuman kekal, tapi juga untuk memiliki hidup yang lebih baik. Amin. Apakah saudara dapat mempercayai itu? Atau saudara ragu-ragu? Atau saudara pikir itu hanya sebagai itu mah dari Tuhan supaya kita bersemangat aja, sesungguhnya itu PHP, prank itu begitu? Saudaraku, tidak demikian. Tapi saya mau katakan demikian. Sama halnya dengan keselamatan, demikian juga prinsip hidup yang lebih baik. Ketika Tuhan menyatakan Dia mengasihi kita, bahkan kasihnya itu sangat besar, mengorbankan anaknya, Yesus Kristus sebagai penebusan kita dari dosa kita, keselamatan itu tidak terjadi otomatis. Tapi keselamatan itu akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita meresponi apa yang telah Tuhan sediakan. Kalau saudara dan saya tidak meresponi kasih Allah yang besar itu, Yesus boleh mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati sebagai bukti kemenangannya, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga sebagai pensyafaat kita, kata kitab Ibrani. Kalau saudara tidak meresponinya, kalau iman saudara itu tidak disertai perbuatan tindakan saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tetap akan menjadi orang yang binasa. Sekalipun keselamatan itu sudah tersedia. Keselamatan itu akan terjadi ketika kita meresponinya. Tuhan menyediakan wadahnya, Tuhan memberitahukan caranya, Tuhan menunjukkan jalannya, tapi yang harus menghidupi menjalaninya kita. Maka terjadilah keselamatan. Amin. Sama halnya dengan prinsip hidup yang lebih baik. Di dalam Alkitab Tuhan menunjukkan banyak sekali cara-caranya. Tuhan menunjukkan banyak sekali metodenya. Tuhan menunjukkan banyak sekali toolsnya. Bagaimana supaya kita memiliki hidup yang lebih baik di dalam Tuhan ketika kita sudah diselamatkan. Tapi dengar, sekali lagi saya mau katakan, petunjuk dari Tuhan yang menjalaninya kita. Amin.
Artinya begini, ketika Tuhan beritahu petunjuk dan jalannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, kita harus menghidupi dan menjalaninya. Baru kita mengalami kehidupan yang lebih baik itu. Itu prinsipnya, itu prinsip dalam Alkitab. Kita buka dari Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai ayat 18. Kita baca secara bergantian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bacakan ayat 12, Bapak Ibu ayat 13. Kita berganti-gantian, nanti di ayat 18 kita bersama-sama. Saya mulai dari ayat 12, demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 1, 2, 3 ya. Perhatikannya, supaya baik keadaanmu, supaya baik kehidupanmu. Itu maksud Tuhan. Ayat 14, sesungguhnya Tuhan Allah mula yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. 1, 2, 3 ya. Ayat 16, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. 1, 2, 3 ya. Bersama-sama yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, ada pernyataan-pernyataan dan tekanan-tekanan penting yang Tuhan berikan kepada bangsanya, umatnya, melalui Musa pada saat itu. Dikatakan prinsipnya ini supaya baik keadaanmu, supaya baik hidupmu. Nah, di dalam ayat 17 dikatakan begini Bapak Ibu, ini penegasannya. Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Apa maksudnya? Maksudnya itu begini saudara, yang memberikan pernyataan itu, yang memberikan janji itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Yang memberikan pernyataan, yang memberikan janji itu adalah penguasa langit dan bumi serta segala isinya, yang tidak ada yang sukar baginya. Amin. Artinya ini layak dipercaya Bapak Ibu. Karena janji ini datang dari pemilik langit dan bumi serta segala isinya, bahkan penciptanya. Kalau dalam Bilangan pasal 23 dikatakan demikian. Tuhan Allah bukanlah manusia sehingga dia ingkar janji. Apa yang difirmankannya pasti ditepati. Artinya firman ini sangat layak. Nah, dan Bapak Ibu, ini adalah firman pengulangan, ada di kitab Ulangan, yang Musa ingatkan kembali kepada bangsa Israel mendekati akhir hidupnya. Tujuannya apa? Sekali lagi supaya kehidupan umat pilihan Allah ini berubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Itu tujuannya. Sehingga ini diulang kembali. Tuhan suruh diulang kembali, disampaikan. Di dalam prinsip penulisan firman Allah, kalau ada pesan yang diulang-ulang, itu berarti penting. Jadi kalau ini ditempatkan di dalam kitab Ulangan dan ini menjadi sebuah berita pengulangan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa itu, saya mau beritahu, di hati Tuhan penting sekali umatnya itu mengalami perubahan hidup. Amin. Sebab kalau kita baca nanti di dalam prinsip perjanjian Tuhan, melalui perubahan-perubahan hidup yang dialami oleh umat pilihannya, bangsa-bangsa akan datang mencari Tuhan. Oleh karena apa? Orang di sekelilingnya melihat ada sebuah perubahan nyata antara umat pilihan dengan yang tidak pilihan. Sehingga itu menjadi magnet tersendiri
membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu sebabnya saya mau mengajak kita belajar. Ada beberapa prinsip dari ayat 12 dan 13 tadi yang disampaikan Tuhan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Kita lihat pertama dikatakan takut akan Tuhan. Di dalam ayat 12 tadi itu dikatakan, apakah yang dimintakan Tuhan Allahmu daripadamu selain daripada takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau BIMK ayat 12 ditulis atau diterjemahkan dengan kata hormatilah Tuhan. Jadi ketika Tuhan menyampaikan kepada Musa supaya Musa sampaikan kepada umat itu agar mereka menghormati Tuhan. Tapi kalau dipakai hanya sebagai kata hormat, kayaknya kekuatan takut Tuhan itu hilang. Ini salah satu bagian dari rasa takut akan Tuhan adalah menghormati. Tetapi jika hanya sekedar menghormati, kekuatan dari kata takut menjadi berkurang. Orang yang takut akan Tuhan akan terlihat dari cara hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan dan berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dari mana kita bisa tahu orang itu takut Tuhan atau disebut dengan menghormati Tuhan? Dari cara hidupnya kepada Tuhan. Orang yang takut Tuhan itu adalah orang yang berpegang teguh terhadap perintah Tuhan. Dan Tuhan mau umatnya berpegang teguh terhadap firman-Nya. Prinsip yang kedua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, masih di ayat 12 tadi. Dalam kehendak bebas manusia, manusia bebas memilih jalan hidupnya. Dari sononya udah begitu. Dari Taman Eden sudah begitu, bahwa manusia itu diberi kehendak bebas. Kenapa diberikan kehendak bebas? Karena melalui kehendak bebas itulah akan ketahuan orang ini takut Tuhan, hormat Tuhan atau enggak. Itu ada di kehendak bebas, saudara. Nah, kalau tidak ada kehendak bebas berarti kita robot yang di setel net begini. Nah, tapi dengan adanya kehendak bebas berarti ada pilihan di hati manusia untuk menghormati Tuhan atau tidak, gitu lah, saudara. Nah, apakah ia berjalan seturut dengan kehendaknya sendiri atau berjalan seturut dengan kehendak Allah? Tuhan tentu tidak pernah memaksa manusia untuk mengikuti Dia. Tapi kalau Anda ingin memiliki hidup yang lebih baik, keadaan lebih baik, hiduplah menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi Tuhan katakan melalui Musa, apa yang kita baca tadi di dalam ayat 12 itu, supaya keadaanmu baik, dikatakan engkau harus hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan. Umatnya harus hidup menurut jalan yang telah digariskan Tuhan. Kalau Tuhan katakan kita berjalan lurus-lurus, kalau Tuhan katakan kita ke kanan, kita ke kanan, kalau Tuhan katakan kita ke kiri, kita ke kiri, itu maksudnya. Di luar itu jangan coba-coba. Sekalipun terlihat itu baik dan sangat enak, tapi belum tentu itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Dari konsep Tuhan. Jangan mengeluarkan energi yang tidak perlu. Maksudnya begini, jangan kita habiskan waktu kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak mau, yang Tuhan tidak inginkan. Jangan habiskan waktu untuk itu, karena itu hanya buat kita capek. Jangan menyia-nyiakan waktu Anda untuk hal yang tidak berguna. Dan jangan andalkan kemampuan dan kehebatan Anda sendiri. Kenapa? Karena kekuatan kita itu terbatas, kata firman. Kekuatan manusia itu terbatas. Oleh karena jangan andalkan kekuatan kemampuan kita, jangan juga andalkan manusia. Sebab kalau saudara andalkan manusia, saya mau katakan sangat besar kemungkinan saudara kecewa. Kenapa? Karena manusia itu berubah-ubah hatinya. Untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, kita hanya perlu percaya dan taat kepada Tuhan. Artinya begini, percayai apa yang Tuhan sampaikan itu. Percayai apa yang Tuhan firmankan, kemudian taati. Itu saja. Amsal pasal 16 ayat 20. Bapak Ibu perhatikan, saya baca dikatakan begini. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka akan memperoleh kebaikan. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Stop.
Perhatikanlah apa yang diajarkan kepadamu, terus. Maka engkau akan mendapat apa yang baik. Terus. Percayalah kepada Tuhan maka engkau akan bahagia. Ternyata rumusnya di sana. Ternyata rumusnya itu Bapak Ibu, ketika kita mempercayai firman dan taat terhadap apa yang Tuhan firmankan itu, maka firman Tuhan menjanjikan di sanalah terletak kebahagiaanmu dan hidup yang lebih baik di dalam Tuhan. Tapi kalau kita tidak mempercayai firman, otomatis kita tidak taat. Sehingga apa yang terjadi? Amsal 13 ayat 13, coba lihat. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ini yang sering terjadi, yang orang tanpa sadari, sehingga bermain-main dengan firman. Dipikir tidak menghiraukan firman, tidak percaya firman, tidak taat firman, enggak apa-apa. Dengar baik, Tuhan ngomong, siapa menganggap remeh firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Next, kita kembali ke slide. Percaya bahwa Tuhan tidak mungkin membawa kita kepada tujuan yang salah, sekalipun mungkin melewati lembah kekelaman. Tapi yang sedang Dia lakukan adalah menuntun kita di jalan yang benar, menuju ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Mazmur ini, amin. Masih ingat ya, saya jelasin ya. Bapak Ibu, ketika para gembala menuntun kawanan ternak yang digembalakan itu menuju padang yang berumput hijau dan air yang tenang, itu jalannya tidak selalu lurus. Itu jalannya tidak selalu rata. Mereka kadang-kadang menaiki bukit, menuruni lembah. Oleh karenanya Daud itu berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Itu gambaran dari perjalanan penggembalaan Tuhan itu terhadap diri kita. Tidak ada jalan yang selalu lurus, tidak ada jalan yang selalu mulus. Saya berdoa Bapak Ibu, suatu waktu Bapak Ibu pergi ke Israel, supaya nanti Bapak Ibu lihat dan lebih mengerti. Ketika kita berbicara penggembalaan, menuntun kawanan ternak menuju pada yang berumput hijau dan air yang tenang, jalannya itu tidak selalu seperti yang kita pikirkan. Dan Daud mengilustrasikan itu di dalam kehidupan sehari-hari, adanya pergumulan hidup yang kadang-kadang membuat pandangan kita sepertinya gelap, gak bisa melihat jalan Tuhan. Tapi dia berkata, karena engkau besertaku, karena engkau bersamaku, aku tidak akan takut. Kenapa? Karena dia tahu sekalipun melewati, menghadapi proses itu, Daud tahu bahwa tujuannya itu jelas. Padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Amin. Dan itu contoh persoalan atau pergumulan hidup yang selalu kita hadapi setiap hari. Yang kadang-kadang kalau iman orang tidak kuat, ada banyak orang di sana jatuh lalu mundur dari Tuhan. Tapi saya mau katakan, tetaplah percaya Tuhan. Karena Dia tidak salah menuntun saudara. Bahkan ketika bangsa Israel sedang di dalam pembuangan di Yeremia ya, mereka terbuang ke Babel selama 70 tahun dan bangsa itu berseru berteriak karena menurut bangsa ini enggak sesuai dengan sebutan mereka sebagai umat pilihan. Masa umat pilihan tapi terbuang? Kira-kira begitu bahasa mereka. Tapi dalam hal itu pun Tuhan katakan demikian. Oi, kianya dengar baik bah, kata Tuhan. Aku tuh tahu rencana apa yang ada di dalam hatiku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun kamu ada di pembuangan, tujuannya itu bukan untuk mencelakakan kamu, tapi supaya kamu memperoleh kehidupan masa depan yang penuh harapan dan bahagia. Itu kata Tuhan. Nah saudara, untuk menghidupinya bagaimana? Kita harus percaya itu janji Tuhan. Maka dikatakan tadi keadaan kita akan baik, bahkan lebih baik. Kita akan bahagia dan mentaati setiap perintah Tuhan itu. Itu yang Tuhan mau dari kita. Sebab Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Roma 8:28 berkata begitu.
Jadi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi persoalan hidup hari-hari. Dengar baik, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Tuhan tidak sedang salah menuntun saudara, tapi benar-benar Tuhan sedang mengembalakan kita untuk menuju pada yang berumput hijau dan air yang tenang itu. Amin saudara. Next. Yang ketiga, mengasihi Tuhan. Masih di ayat 12, di situ tadi kita baca. Seperti yang kita baca, mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah salah satu hal yang diminta Tuhan. Itu tadi yang diminta Tuhan. Mengasihi Dia, itu salah satu hal yang Tuhan minta dari umatnya. Pada bagian lain dari Alkitab menyatakan bahwa mengasihi Tuhan adalah sebagai perintah yang paling utama. Yesus katakan itu di dalam Matius pasal 22. Itu perintah yang utama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Next. Apa maksud sesungguhnya dari perintah utama tersebut? Yaitu melakukan segala yang Tuhan inginkan dan kehendaki dengan kasih dan kerelaan, bukan karena paksaan. Artinya begini, ketika kita melakukan perintah Tuhan, ketika kita melakukan petunjuk Tuhan, ketika kita melakukan kehendaknya, kita melakukannya dengan kasih karena kita mengasihi Tuhan. Kita melakukannya dengan kerelaan, bukan karena ketakutan, bukan karena paksaan, bukan karena takut dihukum, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan mau itu dalam kehidupan kita, saudara. Yesus menjelaskannya secara gamblang atau secara tegas, maksudnya dengan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14:15. Arti mengasihi secara alkitabiah berhubungan erat dengan tindakan konkret dan spesifik dalam kehidupan kita. Yesus berkata bahwa tindakan menuruti segala kehendaknya itu seharusnya itu lahir karena kita mengasihi Tuhan. Amin saudara ya. Itu sangat beda loh saudara. Ketika kita melakukan sesuatu karena dipaksa atau kita melakukan sesuatu karena kita mengasihi, itu beda hasilnya. Kalau kita melakukan sesuatu karena ketakutan, hasilnya bisa asal jadi. Tapi kalau kita melakukannya karena kasih, hasilnya pasti maksimal. Pasti. Gak bisa enggak. Dalam dunia kerja juga begitu. Kalau saudara mengerjakan sesuatu hanya karena takut, yang penting pekerjaan itu selesai, hasilnya nomor sekian. Tapi kalau saudara melakukannya benar-benar karena integritas di dalamnya dan kasih, saudara pasti memikirkan hasil terbaik. Dan Tuhan mau itu. Next. Yang keempat kita lihat, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Karena salah satu cara membangun hubungan umat kepada Tuhan, Tuhan kepada umat adalah melalui ibadah ini, saudara. Perhatikan ini. Dan Tuhan ternyata meminta itu. Masih di ayat yang 12 itu tadi. Tuhan memiliki patokan standar dari ibadah kita, saudara. Yakni harus dilakukan dengan segenap hati dan jiwa. Artinya ada kesungguhan hati yang tertuju kepadanya dalam beribadah. Tuhan tidak menghendaki ibadah yang ala kadarnya. Tahu ala kadarnya ya? Tahu saudara ya? Nah Tuhan gak menghendaki ibadah yang seperti itu. Atau seadanya. Ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan perubahan dalam hidup kita. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian Kanaan, salah satu alasan yang diberikan oleh Musa kepada Firaun, supaya kami beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan itu betul. Tapi konsep ibadah yang dimaksud Tuhan di sana, ketika mereka melakukan ibadah itu harus dilakukan di dalam konsep kesungguhan hati kepada Tuhan. Bukan ibadah asal-asalan. Bukan ibadah yang ala kadarnya, bukan ibadah yang biasa-biasa saja. Kalau ibadah yang biasa-biasa saja, biasanya kita hanya datang setor muka. Yang penting kita muncul, secara lahiriah kita terlihat beribadah, tapi sebenarnya dalam enggak. Tapi saya mau beritahu bukan itu yang Tuhan minta. Yang Tuhan minta itu, ibadah kita itu lahir dari dalam. Lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Lahir dari hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Dia. Lahir dari hati yang sungguh-sungguh ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Itulah ibadah yang Tuhan maksud. Oleh karenanya dikatakan, kalau kamu beribadah kepadaku, kamu harus beribadah dengan segenap hati, ibadah dengan sungguh-sungguh. Amin. Karena kesungguhan itu akan menghasilkan perubahan dalam hidup kita. Dan kita, Bapak Ibu, sudah hampir setahun, nanti Oktober, setahun kita berbicara tentang perubahan hidup. Kekristenan itu, saya akan ulang terus, kekristenan itu tidak berbicara agamawi. Tapi kekristenan itu berbicara yang pertama hubungan dengan Tuhan, yang kedua perubahan hidup. Itu kekristenan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika kita dalam menjalankan ibadah kita, dalam mentaati firman, dalam mentaati kehendaknya, sungguh-sungguh, baru itu akan mengubahkan kita, saudara. Itu akan mengubahkan paradigma kita, itu akan mengubahkan cara hidup kita. Intinya ada di kesungguhan kepada Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, itu yang membuat kita tidak berubah. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun kita menjadi orang percaya kepada Yesus. Tapi kita tidak pernah memiliki cara hidup yang berubah. Anak sekolah, kalian harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kalau hidupmu mau berubah ke arah yang lebih baik. Cara kita menghormati Tuhan, menghargai Dia, harus lahir dari hati yang sungguh-sungguh kepadanya. Kalau enggak, mau berapa tahun engkau tinggal di asrama putra putri, engkau tidak akan pernah bisa berubah. Salah satu contoh saya mau kasih begini, saudaraku. Saya boleh tanya ya, siapa yang pernah diantara kita naik pesawat di sini? Boleh angkat tangan? Pernah ya naik pesawat ya? Pernah ya naik pesawat ya? Bapak Ibu yang pernah ya? Kalau jam 9 pesawat saudara take off, terbang, jam berapa saudara sampai di bandara? Jam berapa ayo? Ada yang bisa mewakili? Ayo ping. Kalau jam 9 pesawatmu terbang, jam berapa kau nyampe di bandara? Jam 8 kurang, paling tidak jam 8. Kenapa begitu? Karena proses dari check-in boarding sampai take off itu kurang lebih 1 jam biasanya. Dan itu bisa diberitahukan kepada kita. Apakah engkau akan melakukan kalau pesawatmu terbang jam 9, kau hadir jam 9 di bandara? Kenapa ayo? Kenapa Ping? Pesawat terbang jam 9. Kenapa kau tidak mau hadir jam 9 di sana? Terlambat. Takut ditinggal. Betul. Apalagi kalau kau datang jam 9:04. Jelas ditinggal dan tiket hangus. Saya tahu tempat dia ini agak jauh dari bandara. Kalau begitu jam berapa non berangkat dari rumah? Dari kos, dari asrama lah, dari dormitorimu lah. Jam 6. Dahsyat saudara ya. Pesawat berangkat jam 9. Dia berangkat dari rumah jam 6:30. Betul ya? Betul ya? Karena di Jakarta memang macet saudara. Udahlah kita nggak usah berbicara Jakarta lah, berbicara di sini aja kita. Di sini nggak ada istilah macet-macet. Pesawat saudara berangkat jam 9. Jam berapa saudara berangkat dari rumah? Asok. Jam berapa? Pesawat take off jam 9. Jam berapa berangkat dari rumah? Paling tidak jam tujuan. Padahal jam 9 loh pesawat baru berangkat. Supaya bisa berangkat jam tujuan, mau tidur malam pasang segala alarm, betul enggak? Betul ya?
supaya nggak terlambat kita, supaya prepare kita itu lumayan longgar lah, saudara ya. Pertemuan apa segala macam dan itu kita cancel. Kita bilang saya mau ke bandara, kalau enggak nanti saya terlambat, saya tinggal pesawat, hangus tiket saya. Betul enggak? Itu artinya saudara sungguh-sungguh mau ikut terbang. Amin. Lah kalau ke rumah ibadah jam berapa saudara datang? Kalau ke gereja jam berapa saudara datang? Ayo. Jam 9 ibadah, jam berapa saudara berangkat dari rumah? Halo saudara-saudaraku. Ada yang bilang jam 9. Jam 9 tank, ibadah mulai. Berangkat jam 9 dari rumah. Berarti sampai di gereja jam berapa? Jam berapa yo? Jam 9:15. Saudara dengar baik ya. Hanya mungkin saudara aja yang kurang peka. Tapi sebenarnya Tuhan sedang berbicara. Kau lebih menghormati pesawat dari diriku. Halo? Saudara lebih cinta pesawat daripada Tuhan. Ini sederhana sekali, tapi ini sesuatu yang benar-benar real dalam kehidupan kita sehari-hari, betul nggak? Oleh karenanya saya mau ajak kita dalam ibadah yang sungguh-sungguh. Coba kita mulai dari hal kecil yuk. Dan saudaraku, firman Tuhan berkata, Tuhan menghargai orang-orang yang bersungguh hati dengan Dia. 2 Tawarikh 16 ayat 9. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3, iya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Yang percaya katakan amin. Ini kata Tuhan. Orang mungkin tidak memahaminya. Orang mungkin tidak memberikan perhatian kepada kita yang sungguh-sungguh datang mencari Tuhan dalam ibadah kita. Tapi Tuhan berkata, matanya menjelajah seluruh dunia, mencari hati orang-orang yang bersungguh hati dengan Dia. Dan Dia katakan, kalau Tuhan menemukan itu, Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada orang itu. Halo? Jadi apa yang kita perbuat itu selama ini, kecil atau besar, itu tidak ada yang terlewat dari pandangan Tuhan. Karena ternyata firman-Nya berkata, mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh dunia, mencari hati orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan Dia. Dan ketika ditemukan, Tuhan mencurahkan kekuatannya kepada orang itu. Ketika orang mulai sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, pasti terjadi perubahan. Yang bisanya tidur ngelandau mulai bangun pagi. Itu dulu perubahannya. Betul gak saudara? Diawali dari kesungguhan dulu di dalam hati. Ketika hatinya mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia mulai prioritaskan Tuhan. Ada kesibukan? Ada. Ada di antara saudara yang tidak ada kesibukan? Kalau berbicara kesibukan, saya percaya semuanya kita memiliki kesibukan di sini. Betul ya? Tapi orang yang bersungguh hati dengan Tuhan akan bisa memprioritaskan mana yang lebih penting dalam kehidupan ini. Dan saya mau katakan, berangkat dari firman Tuhan, dari 2 Tawarikh itu, saya mau beritahu kepada saudara, ketika engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan menghargaimu. Amin. Tuhan menghargai itu. Oleh karenanya di dalam 1 Korintus 15 itu, Roh Kudus sampaikan melalui Rasul Paulus, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih lelahmu sekecil apapun itu tidak pernah sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikannya. Amin. Dan Tuhan berkata salah satu cara kita memperoleh kehidupan yang lebih baik itu, cara ibadah saudara harus diperbaiki. Motivasi ibadah kita harus diperbaiki. Jangan datang hanya sekedar absen. Ketika saudara datang di gereja,
kerjanya main HP terus. Mending yang dibuka ayat firman. Tapi yang dibuka di sana notifikasi. Hanya karena di silent aja. Kalau enggak di sana sapi, di sana sapi. Terganggu kita semua dengan itu, ya kan? Orang yang mau sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan, hal-hal seperti itu akan disingkirkan. Dalam waktu cuma 2 jam saja, kita akan berikan perhatian kita kepada Tuhan. Karena kita datang di sini, duduk di sini, mata Tuhan sedang menjelajah kepada hati setiap orang. Dan dia berkata dia akan mencurahkan kekuatannya. Next slide, masih di slide ini. Kata beribadah yang dimaksud bukan sekedar menghadiri suatu acara ibadah tertentu atau ibadah raya atau persekutuan, tetapi juga mengandung arti melayani. Pertanyaannya, sudahkah Anda mengambil bagian melayani Tuhan melalui pekerjaannya? Melayani Tuhan memang tidak menunjukkan tingkat kedewasaan seseorang, tetapi melayani Tuhan melalui pekerjaannya dapat menolong Anda untuk bertumbuh semakin dewasa secara rohani dalam Tuhan. Artinya begini, orang melayani itu tidak menjadi patokan ukuran bahwa orang itu dewasa rohani, enggak. Tapi melalui melayani Tuhan, kita bisa semakin bertumbuh. Amin. Dan kalau bisa saya tambahkan, saya mau katakan demikian. Yang dimaksud ibadah di sana, saudara, bukan hanya ketika ibadah hari Minggu di sini, tapi dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan saudara sehari-hari. Karena dalam Kejadian, ketika diberikan perintah kepada Adam, usahakanlah tanah itu di dalam teks Ibrani ke bahasa Arab, itu ditulis dengan ibadah. Artinya bekerja itu, melakukan pekerjaan itu adalah ibadah juga. Ini yang saya katakan tadi, kalau orang melihat kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang-orang di sekeliling kita itu akan melihat ada perubahan-perubahan dalam kehidupan kita yang membuat mereka, ini kok lain ya? Halo? Jadi bukan hanya di dalam gereja, di dalam pekerjaan kita juga. Halo saudara. Saudara yang bekerja sebagai ASN, yang bekerja juga wira swasta, perlu perhatikan ini. Apalagi kalau saudara bekerja sama orang, saudara perlu perhatikan ini. Kita harus berubah, kita harus sungguh-sungguh. Kita harus memperlihatkan itu, saudara. Ingat, kekristenan, hubungan dengan Tuhan, dan perubahan hidup. Next. Yang terakhir, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Berpegang pada perintah Tuhan berarti taat dan dengan tekun menghidupi prinsip-prinsip perintah dan ketetapannya. Bahkan saat kita diperhadapkan pada situasi untuk memutuskan suatu pilihan yang sukar, kita harus memegang prinsip apa yang ditetapkan dan diizinkan Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Kita harus berpegang teguh pada ketetapan Tuhan. Mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak bisa. Bahkan saat kita diperhadapkan dalam situasi sulit, kita harus berpegang di sana. Next. Oleh karena itu kita perlu banyak bersekutu dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan dan perenungan firman-Nya. Jika kita ingin melihat hidup yang lebih baik di tahun second change ini, tahun ini tinggal berapa bulan lagi. Kalau saudara merindukan kehidupan yang lebih baik, jangan lupa lakukan 5 prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk sesi ini. Kepada kita melalui firman-Nya, maka Anda pasti mengalami kehidupan yang lebih baik di dalam Tuhan. Pasti. Kenapa saya katakan pasti? Tuhan yang menjamin. Tuhan yang katakan, keadaanmu akan lebih baik. Kalau kau melakukan ini, kata Tuhan, kalau kau melakukan ini, kalau kau melakukan ini, kalau kau melakukan ini, keadaanmu pasti akan lebih baik. Amin. Nah, saudara mau itu? Amin. Nah, khususnya di dalam poin kelima ini, saudara, yang dikatakan tadi, saya sering sampaikan begini, saudara jangan menjadi orang Kristen yang kaku. Jangan, saudara. Kita harus menjadi orang Kristen yang hidup menurut kehendak dan cara Tuhan. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang kaku, benar-benar kaku, saudara. Tapi saya mau katakan Tuhan kita tidak kaku. Tuhan kita tidak sekaku itu. Saya kasih salah satu kisi-kisi ya. Contohnya begini. Di hukum keberapa yang berkata jangan bersaksi dusta? 9. Itu firman Tuhan enggak?
Oke, berarti nggak boleh bohong kan saudara? Betul nggak? Kalian pernah baca kisah waktu Yesua mengutus pengintai ke Yeriko? Di kitab Yesua diutus 2 pengintai, ketahuan sama penduduk kota Yeriko. Lalu datanglah bala tentara Yeriko mengepung rumah Rahab. Apa yang dilakukan Rahab? Alkitab berkata 2 pengintai Israel itu ditimbun di bawah jerami saudara di rumahnya. Tapi ketika datang bertanya, Rahab kami lihat ada 2 pengintai masuk, kemana mereka? Apa Rahab bilang? Dia bilang begini, barusan mereka pergi ke padang gurun, melarikan diri ke arah sana, kejar ke situ. Saya mau katakan, Rahab bohong enggak? Rahab bohong enggak? Berarti bohong bisa dong. Nah saudara bingung kan? Saudara bingung kan? Itu sebabnya saya katakan demikian. Kita harus banyak belajar tentang firman, supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang ekstrem kiri, ekstrem kanan, menjadi orang Kristen yang kaku. Pokoknya ini nggak bisa begini. Lihat, Tuhan itu tidak sekaku itu. Ada di kasus tertentu, sesuatu itu seperti tidak boleh bagi kita, tapi bagi Tuhan nggak masalah. Ngerti tidak saudara? Dan saudara tidak pernah akan temukan itu kalau saudara nggak punya persekutuan dengan Tuhan. Kalau saudara tidak mau belajar akan kebenaran, saudara akan menjadi orang yang a priori dan sangat tertutup kepada semua orang. Dan berkata, oh enggak, firman Tuhan berkata, yang saudara katakan itu benar. Tapi saudara nggak lihat konteksnya. Saudara nggak lihat kasusnya seperti apa. Tidak cukup waktu saya bahas tentang Rahab di sini, kenapa dia diizinkan berbohong ya, saudara. Tapi itu aja kisi-kisinya dulu. Itu sebabnya saya katakan tadi, bahkan di saat kita diminta untuk membuat sebuah keputusan yang sangat sulit di dalam situasi urgen, kita harus berpegang kepada kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan pada saat itu. Caranya bagaimana Pak? Belajar tentang kebenaran Tuhan dan bangun hubunganmu dengan Tuhan supaya engkau memiliki kepekaan di dalamnya. Yang ngerti katakan amin. Dan ketika kita lakukan ini, saya mau katakan di tahun ini sebelum menyeberang ke tahun depan, kehidupan saudara jauh lebih baik dari sekarang. Amin. Saudaraku, orang paling duluan berbahagia ketika hidupmu berubah menjadi lebih baik adalah saya. Saudara tidak perlu takut memiliki kehidupan yang lebih baik. Tidak perlu berpikir, nanti Pak Gembala iri cemburu. Enggak, saya senang sekali. Saya berbahagia, saya sangat bersuka cita. Justru saya sedih kalau saudara sekian lama bersama-sama dengan saya, tetapi hidupmu nggak berubah-berubah. Itu kesedihan bagi saya. Itu kesedihan. Itu artinya, Tuhan, firman itu kemana yang hambamu tabur? Itu artinya firman gak tumbuh. Tapi coba hidupmu diberkati. Coba hidupmu berubah ke arah yang lebih baik. Anak-anak pada ranking semua, ya kan? Ranking 1. Jangan dari belakang. Ranking 1-nya harus dari depan. Iya kan? Nah, yang tadinya yang tidak punya sepeda, jalan kaki datang ke gereja, paling tidak punya sepeda dulu. Yang tadinya datang ke gereja pakai sepeda, sekarang mulai pakai motor. Sekalipun mungkin itu bukan cash. Yang tadinya pakai motor mulai pakai mobil. Yang tadinya tidak punya rumah, paling tidak sekarang udah punya rumah sekalipun sederhana. Yang ngontrak sekarang punya rumah sendiri. Tapi yang sudah punya rumah sendiri punya lebih baik lagi. Punya usaha. Waduh, itu hati saya senang Bapak Ibu. Saya tidak merasa Bapak Ibu sebagai saingan bagi saya. Itu hati saya bersuka cita. Kalau saudara mengalami kehidupan yang lebih baik. Itu sebabnya saya bawa kita belajar kepada prinsip memiliki kehidupan yang lebih baik, karena saya percaya memiliki kehidupan yang lebih baik adalah rencana Tuhan juga dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Oleh karenanya, yuk mari kita bersama-sama kita pegang, kita lakukan prinsip-prinsip itu, biar Tuhan melakukan bagiannya dan melakukan bagian kita, sehingga kita mengalami kehidupan yang lebih baik. Yang mau dan setuju katakan amin. Kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu.